Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Lausat dari program studi Teknik Informatika angkatan 2020. Jadi pada video ini saya akan memberikan pemaparan penjelasan terkait hubungan antara mata kuliah yang saya ambil dengan kegiatan Kampus Merdeka yang saya lakukan. Jadi video ini ditujukan untuk pemaparan materi konversi mata kuliah keamanan sistem informasi dan juga mata kuliah praktikum jaringan komputer dengan dosen penanggung jawab yaitu Bapak Gigi Fordanama. Pertama mungkin di sini terkait dengan kegiatan yang saya ambil. Nah, untuk kegiatan yang saya ambil di sini adalah sebagai mobile programmer di PT Bisa Artificial Indonesia. Jadi di kegiatan ini, di sini saya mempelajarinya sebagai manajemen proyek. Di manajemen proyek ini nanti ada terkait dengan memimpin pengembangan sistem yang dikerjakan. Kemudian ada juga DevOps. Di sini untuk DevOps tidak banyak ambil andil, cuman beberapa kali juga ikut ketika deploy. Nah, kemudian ada UI UX juga tidak terlalu banyak ikut andil. Nah, kemudian untuk junior mobile apps, nah di sini merupakan job desk paling utamanya, di mana di sini saya mengembangkan aplikasi mobile yang berbasis Android. Nah, mungkin selanjutnya masuk ke sistem yang saya kembangkan. Nah, sistem yang saya kembangkan di sini merupakan sistem manajemen informasi rumah sakit atau SIM-RS yang dengan fokus modulnya adalah farmasi. Nah pertama apabila dikaitkan dengan mata kuliah keamanan sistem informasi, maka di sini yang bisa dikaitkan adalah terkait bagaimana autorisasi dan autentikasi pengguna yang masuk ke sistem informasi tersebut. Nah, jadi mungkin saya tampilkan terlebih dahulu untuk contoh aplikasinya. Jadi di sini autentikasinya adalah di mana proses login ini diperlukan. Jadi misalkan di sini saya memasukkan username saya, kemudian memasukkan password saya. Nah, jadi gunanya autentikasi adalah untuk mendapatkan user siapa saja yang beraktivitas atau melakukan kegiatannya di sistem tersebut, sehingga nanti dapat dilihat di tracking kegiatan A dilakukan oleh user A. Nah, di sini sudah masuk ke dalamnya. Nah, kemudian untuk autentikasinya di sini tim saya memutuskan untuk menggunakan layanan dari Google yaitu Firebase. Nah, di sini untuk Firebase kami fokus untuk menggunakan autentikasinya. Jadi sebenarnya untuk bagian tim backend untuk autentikasinya belum ditangani. Jadi untuk mempermudah juga dan mempercepat pengembangan sistem, kami memilih untuk menggunakan layanan dari Firebase yaitu untuk autentikasinya. Nah, untuk autentikasinya di sini kami menggunakan email dan password, atau juga di sini sedikit kami custom dari email menjadi menggunakan username gitu. Karena agar dapat sesuai dengan hasil analisis yang sebelumnya saya dan rekan tim lainnya buat. Nah, untuk penggunaan autentikasi pada layanan ini juga cukup mudah, dan untuk penggunaannya sendiri sudah memiliki dokumen-dokumen
tutorialnya atau petunjuknya ya. Nah, mungkin untuk terkait keamanan sistem informasi ini yang dapat saya sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua itu untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer. Nah, untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer ini, di sini ada beberapa poin yang saya pelajari, yaitu pertama tentang alamat IP, protokol jaringan, klien, dan server. Nah, sebelumnya untuk terkait praktikum jaringan komputer ini banyak ilmunya saya dapatkan ketika deploy aplikasinya, sistemnya, tapi bukan untuk yang Android, melainkan kebanyakan untuk web dan backendnya. Dimana sebenarnya posisi saya di sini tidak memiliki tanggung jawab atau job desk pada bagian itu. Namun di sini saya tetap berkesempatan dibolehkan oleh rekan-rekan saya untuk ikut andil melihat bagaimana prosesnya. Karena dari saya sendiri juga memiliki rasa penasaran yang mana menurut saya hal itu penting jadi bekal ilmu ketika mungkin nanti kedepannya saya ingin mengupload backend atau website sendiri misalkan. Nah, jadi pengetahuan yang saya dapat yang pertama itu ada terkait dengan alamat IP dan port. Nah, jadi secara teori di sini alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Nah, sedangkan port ini dia ditetapkan untuk aplikasi dalam titik akhir komunikasi. Nah, jadi beda penggunaannya untuk IP itu mengidentifikasi perangkat tertentu dalam jaringan. Nah, sedangkan port itu untuk mengidentifikasi proses tertentu yang dijalankan dalam perangkat. Nah, misalkan sebagai contoh di sini untuk misalkan kita memiliki sebuah website. Nah, nanti di websitenya itu kan akan di-upload ke server. Nah, nanti dari server itu akan memiliki alamat IP. Nah, misalkan untuk jika masih dalam testing, maka kita akan mencobanya di localhost. Nah, localhost inilah yang nantinya akan sebagai alamatnya. Apabila kalau sudah di upload ke server, biasanya nanti dia akan berubah menjadi misalkan 1.10 titik sekian. Nah, kemudian untuk portnya adalah di bagian sini. Nah, portnya ini untuk membedakan mengidentifikasi proses tertentu yang dijalankan dalam perangkat. Nah, jadi bisa saja dalam alamat IP tersebut terdapat beberapa aplikasi yang digunakan sekaligus. Nah, agar kedua aplikasi yang terdapat pada IP tersebut dapat berjalan, maka untuk portnya tersebut harus dibedakan. Nah, yang selanjutnya di sini ada terkait protokol jaringan. Nah, protokol jaringan komputer itu adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima. Nah, di sini protokol yang digunakan yaitu HTTPS. Nah, HTTPS ini Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, kan sebelumnya juga ada yang namanya HTTP dan di sini ada HTTPS. Nah, perbedaan keduanya itu hanya ada di secure-nya. Dimana kalau HTTPS ini sudah versi amannya, versi aman dimana transaksi atau kegiatan yang kita lakukan itu tidak bisa diketahui karena sudah terenkripsi. Jadi seperti yang saya pernah lakukan di mata kuliah jaringan komputer sebelumnya ketika mencoba login pada website yang masih menggunakan HTTP, nanti di situ bisa kita temukan terkait username dan passwordnya. Nah, berbeda dengan HTTPS, di sini sudah lebih aman, sudah lebih secure, di mana hal itu akan terenkripsi sehingga lebih sulit untuk ditemukan. Nah, kemudian ada terkait dengan klien dan server. Nah, server di sini berfungsi menjadi pelayan untuk memenuhi request atau permintaan dari pelanggan atau penggunanya. Nah, klien merupakan komputer lain yang bertindak sebagai penerima layanan dari server atas permintaan yang diberikan. Klien ini biasanya akan diakses atau digunakan oleh si pengguna. Nah, jadi
cara kerja klien dan server ini. Yang pertama itu ada seorang pengguna yang mengakses website atau aplikasi kami yang berbentuk Android tadi menggunakan suatu hardware. Maka komputer yang digunakan oleh pengguna tersebut akan termasuk ke dalam klien. Nah, klien di sini akan meminta data-data yang perlu ditampilkan di user interface pada website atau aplikasi Android ke web server. Nah, permintaan tersebut akan diteruskan ke server dan server akan merespon dengan memberikan data yang diambil langsung dari database. Nah, setelah mendapatkan respon, hasil yang didapat akan ditampilkan ke layar. Nah, biasanya untuk Android, hasil yang didapatkan itu berbentuk Pojo atau Plain Object Java. Ya, jadi dia akan berbentuk array dan juga objek, di mana dari array dan objek itu nantinya akan dimodelkan menjadi objek yang dapat diterima oleh Android. Nah, misalkan, nah di sini misalkan ada datanya nanti akan berbentuk objek obat. Nah, maka nanti dari data-data tersebut akan dikonversi ke dalam objek kelas yang bernama medicine ini. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.